Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwiriani dengan NPM 2042418. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Materi yang pertama ada standar proses kurikulum 2013. Standar proses dalam kurikulum 2013 merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran agar berjalan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk aktif. Proses pembelajaran dirancang secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Menurut Mulyasa, standar proses kurikulum 2013 menekankan penggunaan pendekatan saintifik yang dikenal dengan langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri. Selain itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 juga berbasis aktivitas siswa atau student center, mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menggunakan RPP sebagai panduan utama. Selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka. Berbeda dengan kurikulum 2013, standar proses dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada fleksibilitas dan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi terikat pada langkah-langkah 5M, tetapi diberi kebebasan dalam merancang pembelajaran. Berdasarkan kajian dalam jurnal, proses pembelajaran pada kurikulum merdeka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student center learning. Yang kedua, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kemampuan siswa. Yang ketiga, kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, fokus pada pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, perencanaan pembelajaran lebih sederhana, tidak harus menggunakan RPP yang lengkap. Guru dapat menyesuaikan metode sesuai kondisi kelas, serta siswa lebih aktif dalam eksplorasi dan proyek pembelajaran. Materi yang kedua, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 dirancang untuk menilai kompetensi siswa secara menyeluruh atau holistik, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini dikenal dengan istilah penilaian autentik, yaitu penilaian yang menggambarkan kemampuan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mulyasa, penilaian autentik menuntut guru tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar siswa. Oleh karena itu, guru menggunakan berbagai teknik penilaian seperti yang pertama, observasi untuk menilai sikap. Yang kedua, tertulis dan lisan untuk pengetahuan. Yang ketiga, praktik atau unjuk kerja untuk keterampilan. Yang keempat, portofolio untuk melihat perkembangan belajar. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan harus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Selain itu, kurikulum 2013 juga menggunakan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal, sebagai acuan keberhasilan belajar siswa. Ciri penting lainnya, yang pertama, penilaian bersifat objektif dan terukur. Yang kedua, menggunakan rubrik penilaian. Yang ketiga, hasil penilaian dilaporkan secara deskriptif dan angka. Yang keempat, administrasi penilaian relatif kompleks. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum merdeka. Standar penilaian dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada asesmen yang sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan siswa. Penilaian tidak lagi terlalu fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan kebutuhan individu siswa. Terdapat 3 jenis asesmen utama dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan secara proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar.
Asesmen dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna sehingga guru dapat menyesuaikan strategi mengajar sesuai kondisi siswa. Ciri utama penilaian kurikulum Merdeka yaitu tidak terlalu bergantung pada KKM, lebih menekankan feedback atau umpan balik daripada sekedar nilai, serta penilaian bisa disesuaikan dengan konteks dan karakter siswa. Administrasi lebih sederhana dibandingkan kurikulum 2013 dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi.